Ternyata Henry berada di pinggir sebuah danau dan kemungkinan berada di Telaga Kuning Lawu. Jika memang nantinya ditakdirkan gak selamat, setidaknya meninggal dalam upaya menyelamatkan diri dan juga temannya. Aku memang harus tetap di sini. Kondisi mereka saat ini lagi tersesat. Ditambah lagi cuaca yang makin berkabut tebal, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari jalan keluar. Dan satu lagi, adanya gangguan gaib dari penghuni gunung. Bertahan atau bergerak, mencari jalan keluar, sama-sama beresiko. Saat itu, Henry ngomong ke si Kevin, "Kita istirahat dulu ya di sini sebentar aja, Vin. Abis itu kita jalan lagi." "Kita kemana, Mas? Kamu udah ketemu jalurnya, Mas?" "Belum, Vin. Tapi aku tadi ketemu tempat yang mungkin lebih aman dari tempat ini. Setidaknya aman dulu kalau tiba-tiba nanti badai lagi. Cuma aku nggak berani jamin kita aman dari gangguan-gangguan gaib, Vin." Sejak ketemu dengan Kevin, perasaan Henry udah nggak menentu. Gak percaya dengan cerita dari Kevin. Pasalnya, Henry sendiri pun merasakan bahwa saat ini makhluk-makhluk tersebut ada di sekitar mereka berdua. Henry memang nggak bisa lihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tapi Henry bisa merasakannya. Bahkan Henry bisa merasakan berapa jumlah mereka saat ini. Yang jelas itu sangat banyak dan hingga tak terhitung. Mereka ini mengelilingi Henry dan juga Kevin, seolah-olah hendak mau menerkam. "Kita jalan sekarang aja, Vin ya. Jangan terlalu lama di sini. Soalnya dingin, Vin." "Ayo, Mas. Kita jalan, Mas. Ayo, Mas." Akhirnya mereka berdua kembali berjalan, menyusuri sabana dan mengikuti tanda yang Henry buat tadi. Cukup lama mereka berdua berjalan. Mungkin sudah melebihi waktu yang Henry gunakan saat kembali dari pinggir tebing hingga bertemu dengan Kevin tadi. Tapi dinding tebing yang tadi Henry temui belum ketemu juga. Saat itu Henry merasa aneh, karena seingat si Henry, jaraknya nggak terlalu jauh. Henry pun berhenti dan mengamati area sekitar, dan tanda tali pun masih ada. Saat itu Kevin buka omongan, "Kenapa, Mas? Kok kita nggak sampai-sampai ya, Vin? Seingat aku nggak jauh kok. Lagian ini nih, tanda tali ini nih masih ada. Tapi kenapa nggak sampai-sampai ya? Terus gimana, Mas? Rokok masih, Vin?" Malah bengong. "Rokok masih? Aku mau ngerokok dulu, Vin, biar tenang dan bisa mikir." "Oh, masih, Mas. Ini masih, Mas." Akhirnya mereka berdua istirahat dulu, dan Henry pengen istirahat sebentar untuk menenangkan diri supaya bisa berpikir lebih jernih lagi. Dan rokok membantu Henry untuk bisa rileks. Suasana saat itu gak jauh beda, sama aja mencekam. Tapi Henry udah sedikit gak peduli. Yang Henry pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa keluar dari situasi seperti ini. Di saat Henry ngisep rokok, tiba-tiba Kevin teriak, "Di belakangmu, Mas! Di belakangmu, Mas!" Spontan Henry langsung melihat arah yang ditunjuk oleh si Kevin. Namun gak ngelihat siapapun atau apapun di situ. Hanya tas ransel Henry yang tergeletak di dalam tanah. Tergeletak di tanah. Selebihnya hanya dinding putih yang terbuat dari kabut tebal.
Tapi tiba-tiba Henry merasakan merinding yang luar biasa, menandakan ada eksistensi dari mereka di dekatnya. Kamu bisa ngelihat ya Vin ya? Kadang bisa, kadang enggak sih mas. Keluargaku itu menganut kejawen yang cukup kental. Jadi sejak kecil aku bisa ngelihat yang hal-hal begituan mas. Cuma karena aku nggak terlalu suka dan emang nggak ada niatan mendalami. Jadi ya begitu mas. Kadang lihat, kadang enggak. Barusan kamu lihat apaan Vin? Kayak ada orang yang tiba-tiba muncul duduk di ranselmu mas. Pas aku teriak tadi tuh ya, tiba-tiba sosok tersebut hilang aja mas. Bentuknya kayak gimana Vin sosok tersebut? Bentuknya biasa aja sih sebetulnya mas ya. Kayak manusia pada umumnya gitu. Pakai kaos, celana, tapi mukanya pucat dan matanya itu berwarna hitam mas. Makanya aku yakin kalau itu bukan manusia mas. Ya udah Vin, kita lanjut jalan aja yuk. Henry memang belum mengenal Kevin sebelumnya. Baru 2 tahun ini Henry kenal dengan si Kevin. Karena Kevin itu juniornya Henry di organisasi pencinta alam. Jadi Henry memang belum paham sepenuhnya tentang Kevin, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Tapi kalau soal pengalaman dan kemampuan mendaki gunung, Henry sangat paham sejauh mana kemampuannya si Kevin. Karena Henry sendiri yang melatihnya. Sebelum jalan, Henry meletakkan bungkus rokok yang telah kosong di dekat salah satu tanda tali. Akhirnya, mereka kembali melangkahkan kakinya dan Kevin tetap ngikutin dari belakang. Saat itu, Henry mencoba menajamkan konsentrasinya lagi sambil terus berzikir meminta perlindungan dan juga jalan keluar. Gak lupa juga, Henry nyuruh Kevin untuk berdoa menurut keyakinannya. Cukup lama mereka berjalan, tapi masih belum ketemu dengan dinding tebing yang pernah Henry temui sebelumnya. Hingga mereka pun berhenti lagi. Mata Henry terus ngeliatin ke arah bawah dan ke arah suatu benda yang ia kenal. Benar saja, Henry ngeliat bungkus rokok yang tadi sengaja ia tinggalkan. Artinya apa sih? Artinya sejak tadi hanya berputar-putar lalu kembali ke tempat semula. Udah bener nih Vin. Coba kamu lihat itu tuh. Jadi kita cuma muter-muter aja dari tadi mas. Kita dikerjain Vin. Kita dibikin bingung. Terus gimana mas? Keluarin kompor Vin. Kita ngopi dulu. Henry merasa memang percuma jika mereka terus berjalan. Tapi ujungnya kembali lagi di tempat semula. Jadi lebih baik berhenti dan ngopi adalah salah satu solusinya. Ngopi. Apapun yang terjadi nanti, mereka berdua akan hadapi sampai batas kemampuan. Meski diselimuti oleh rasa takut dan ancaman-ancaman teror. Namun, mereka tetap berusaha tenang dan juga santai. Sepanjang The Demit itu nggak menampakkan diri secara langsung, Henry dan Kevin menikmati suasana dengan caranya sendiri. Gangguan seperti ini memang bukan pertama kalinya yang Henry alami. Di pengalaman-pengalaman pendakian Henry sebelumnya, Henry juga pernah mendapatkan sambutan semacam ini. Jadi, Henry nggak terlalu kaget. Meski tetap diakui rasa takut khawatir tetap ia rasakan. Henry merasa khawatir karena mereka kembali dan menjadi salah satu korban di Gunung Lawu ini. Waktu menunjukkan pukul 5:30 siang.
Lumayan lama mereka tersesat di situasi dan tempat tersebut. Di saat mereka asik nikmatin kopi dan sekaligus makan siang, tiba-tiba Henry merasakan angin berhembus sedikit kencang menuju ke arah mereka berdua. Wush. Hawa yang lebih dingin pun ini menyeruak menghujam ke seluruh badan. Dan di kejauhan samar-samar terlihat bayangan manusia lagi berdiri ngeliatin ke arah Kevin dan juga si Henry. Gak begitu jelas yang Henry lihat karena tertutup oleh pekatnya kabut. Perlahan-lahan Henry lihat tangannya dari sosok tersebut menunjuk ke arah mereka lalu melambai-lambai. Entah apa maksudnya. Bisa saja dia menyuruh Henry dan Kevin datang, atau mungkin menyuruh pergi dari tempat tersebut. Vin, lihat gak Vin? Apaan mas? Aku gak lihat apa-apa. Oke, makasih Vin. Berarti dia hanya ingin berinteraksi denganku aja. Yuk, jalan lagi Vin. Usai membereskan perlengkapan perkopian, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini mereka kembali bergerak, tapi ke arah sosok tersebut. Entah mengapa insting Henry ini mengatakan harus ke sana. Seperti biasa, Kevin tetap ngikutin Henry dari arah belakang. Tapi kali ini Kevin ditugaskan untuk memasang tanda di sepanjang jalur pendakian. Bagaimanapun juga antisipasi harus tetap dilakukan. Tapi entah mengapa, semakin mereka mendekat, sosok itu justru tetap melambaikan tangannya. Saat itu, Henry sedikit mempercepat langkahnya. Kevin yang berjalan sambil memasang tanda pun jadi sedikit tertinggal. Mas Henry, tungguin. Di sini, Henry seolah-olah nggak mengindahkan panggilan dari Kevin. Dan Henry terus berjalan ke arah sosok tersebut. Hingga pada akhirnya, perlahan-lahan sosok itu pun menghilang. Tanpa Henry sadari, ia ternyata sendirian. Dan ketika Henry nengok ke belakang, ternyata Kevin nggak ada. Kevin. Namun gak ada jawaban dari si Kevin. Mungkin dia udah terlalu jauh, atau teriakan dari Henry gak terdengar sebab terbias oleh kabut yang sangat tebal. Sambil nunggu Kevin, Henry mencoba mengamati area sekitar. Tanah yang Henry pijak sedikit berpasir dan ada beberapa bebatuan berukuran sedang di depannya. Di sini, Henry mencoba mengamati lebih seksama. Ternyata, Henry berada di pinggir sebuah danau dan kemungkinan berada di Telaga Kuning Lawu. Berselang beberapa menit, muncul gumpalan asap yang bergulung-gulung di atas batu. Cukup lama asap tersebut bergerak, hingga akhirnya blas! Asap itu terpecah menyebar, lalu menghilang begitu saja. Henry masih kaget melihat kejadian tersebut. Hingga akhirnya Henry disadarkan dengan datangnya seekor burung jalak yang entah sejak kapan sudah hinggap di atas batu. Persis berada di pinggir sebuah telaga atau danau. Gak lama kemudian, terdengar langkah kaki sedikit berlari dari arah belakang. Dan ternyata, Kevin berhasil menyusul si Henry. Stop dulu mas, stop dulu. Aku ketinggalan jauh loh mas. Sorry Vin, sorry. Aku gak tahu, gak sadar udah jalan terlalu cepat. Beruntung kamu gak nyasar Vin. Henry cukup salut dengan mentalnya si Kevin. Kevin ini masih kelas 2 SMA, tapi cukup bisa mengendalikan rasa takutnya.
panik dalam situasi seperti ini. Gak sih, dulu disuruh Henry untuk menunggu di makam tua di salah satu gunung di malam hari. Pengambilan tanda keanggotaan organisasi. Terbukti mental Kevin terbentuk dengan baik. Saat itu Kevin nanya ke Mas Henry nih, "Kita ini di mana, Mas?" "Gak tahu, Vin. Kan dikasih tahu kalau ada danau gitu kan." Bisa jadi danau ini memang lokasinya jauh dari jalur pendakian. "Terus kemana lagi nih, Mas?" "Yang penting, Vin, kita cari tempat aman dulu sambil istirahat. Dan nunggu kabut itu hilang. Baru kita orientasi lagi buat cari jalan. Atau bikin tanda SOS. Siapa tahu ada yang lihat nolong kita, Vin." Sambil berpikir untuk menentukan kemana lagi berjalan, Henry masih terus memperhatikan burung jalak yang sedari tadi masih bermain-main di pinggir telaga. Burung tersebut terlihat jinak. Sesekali dia deketin ke arah Henry. Tapi seketika Henry ini pegang dan dia ini kembali pergi. Namun gak pernah pergi jauh. Di sini Henry iseng ngeluarin sebungkus mie instan. Kemudian diremukin minyak dan diberikan ke burung jalak itu. Setelah istirahat udah cukup, Henry dan Kevin berniat untuk melanjutkan perjalanan dan mencari lokasi yang lebih aman. Setidaknya aman dari sapuan badai maupun sambaran petir. Dan jika terpaksa, mereka harus kembali bermalam. Ketika Henry mau berdiri, burung jalak tadi tiba-tiba deketin Henry lagi. Mata burung jalak itu terus ngeliat ke arah si Henry, seolah-olah lagi mengajak komunikasi. Gak lama kemudian, burung jalak tersebut terbang menjauh, lalu kembali lagi ke arah Henry, seolah-olah menyuruh Henry dan juga Kevin berjalan ke arah burung itu terbang. Akhirnya mereka memutuskan mengikuti burung jalak itu. Entah kemana dia membawa Henry dan juga Kevin. Semoga saja Henry dan Kevin menemukan tempat yang cocok dan aman untuk istirahat ataupun bermalam. Waktu sudah menunjukkan pukul siang. Sudah 6 jam lamanya Henry dan Kevin tersesat. Beruntung seluruh perlengkapan masih utuh. Persediaan perbekalan juga masih cukup untuk 3 hari ke depan. Semoga gak terjadi hal-hal yang lebih buruk, bahkan mencelakakan mereka berdua. Sekitar 30 menit berjalan, tibalah mereka di suatu tempat yang dimana terdapat hutan sisinya. Sepertinya ini salah satu dari ujung sabana itu. Tersebut berbeda dengan dinding tebing yang Henry temui sebelumnya. Oh ya, sepanjang perjalanan tadi, mereka tetap memasang tanda seperti sebelumnya. Kemudian, Henry mendekati salah satu sisi yang terdapat banyak pepohonan itu. Burung jalak yang tadi Henry dan Kevin ikuti udah gak kelihatan lagi. Entah burung itu pergi kemana. Di sini, Henry merasa tempat ini memang cocok untuk pindah. Banyak pepohonan yang lumayan tinggi yang bisa berfungsi menahan angin maupun petir. Karena petir akan menyambar benda yang lebih tinggi. Nah, itu prinsip petir ya. Tapi baru Henry amati sebentar. Tiba-tiba perasaan Henry jadi gak enak. Di salah satu sisi, Henry melihat semacam lubang besar, gelap, yang sedikit tertutup dedaunan dari pohon. Namun, Henry nggak bisa memastikan, karena pandangannya masih terhalang oleh kabut. Akhirnya, Henry berniat mendekat. Tapi, belum sempat kakinya melangkah. Tiba-tiba, burung jalak yang tadi ngikutin kembali datang. Saat itu,
Henry nggak mau begitu memperdulikannya. Henry ini mencoba melangkah lebih dekat ke arah lubang besar itu. Tapi lagi dan lagi burung jalak tersebut datang dan hinggap di tanah, seolah-olah menghalangi Henry untuk berjalan. Di sini Henry mencoba untuk mengusirnya, dan burung jalak itu terbang menjauh, lalu berhenti dan menatap ke arah si Henry lagi. Gak lama kemudian, burung tersebut kembali lagi dan hinggap di depan Henry sama seperti sebelumnya. Saat itu, Henry kembali mengusir burung itu. Namun, tiba-tiba angin dingin menimpa mukanya Henry. Puk! Henry ini merasakan sebuah kengerian atau teror. Kemudian, Henry ngelihat ke arah tempat hendak yang ia tuju. Perlahan-lahan kabut pun menghilang. Tas. Kini sedikit lebih jelas bahwa tempat tersebut adalah sebuah goa dan terdapat banyak sekali sesajen yang diletakkan di depan pintu goa. Di sini Henry lega, yang artinya adalah ada manusia yang pernah ke sini. Tapi kelegaan itu seketika sirna ketika Henry ngelihat seperti ada sorot mata yang menatap tajam ke arahnya dari dalam goa. Kemudian Henry sama sekali nggak mampu menggerakkan tubuhnya. Hingga tiba-tiba Henry merasakan tulang-tulangnya itu lemas tak berdaya. Henry ini terduduk lemas. Pandangan matanya berkunang-kunang. Ketika kegelapan hampir menguasai kesadaran Henry, tiba-tiba Henry merasakan sentakan yang mirip tersengat arus listrik. Dan diikuti hembusan angin dingin yang cukup kencang. Seketika Henry tersadar. Ketika pandangan mata Henry udah kembali jelas ya, Henry ini ngelihat kepulan asap di depan pintu gua. Asap tersebut bergerak-gerak dan bergeraknya itu di sekitar sesajen yang berada di sekitar situ. Gak lama kemudian, Kevin teriak dari arah belakang, "Mas, lari mas, lari ayo, lari mas." Akhirnya mereka berdua lari tak tentu arahnya. Saat itu, posisi Kevin berada di depan Henry dan dia terus berlari tanpa tujuan yang pasti. Henry terus berusaha mengikutinya supaya mereka nggak terpisah lagi. Kevin ini larinya tuh kenceng banget. Hingga akhirnya Henry sendiri kesulitan menyusul si Kevin. Dengan susah payah, akhirnya Henry sudah berada tepat di belakangnya. Dengan satu gerakan menjenggal salah satu kakinya, hubrak, Henry berhasil menghentikan Kevin dengan cara ngejatohin. Kevin, tenang dulu Vin, tenang Vin, berhenti Vin, tenang. Mas, tadi mas, ngeri mas. Iya, tenang dulu, tenang, minum dulu baru ngomong. Mas, tahu nggak mas, tadi itu aku ngeliat banyak banget dedemit yang nggak suka sama kita mas. Mereka itu mau nyerang kita mas, makanya aku ngajak lari sampean mas. Emangnya kamu lihat apaan Vin? Ada makhluk gede banget mas, mirip yang aku lihat waktu kamu ninggalin aku di jalur tadi mas. Dia itu bawa senjata semacam pentungan, terus di belakangnya itu banyak banget makhluk-makhluk kecil mas. Dan semuanya bawa parang. Mereka itu ngelihat kita dengan tatapan gak suka gitu mas. Dan sosok yang gede itu jalan ke arah kita. Makanya mas, aku ngajak lari mas Henry. Henry yang gak bisa melihat bentuk penampakan, hanya bisa manggut-manggut, mencoba mencerna ucapan dari si Kevin. Memang Henry sempat merasakan banyak sekali kehadiran makhluk gaib di sekitar goa. Tapi Henry nggak yakin apakah mereka berniat baik atau buruk.
Akhirnya Henry kembali doa dan juga berzikir, memohon ampun serta perlindungan dari segala mara bahaya. Tak berselang berapa lama, burung jalak yang tadi kembali datang dan hinggap di tanah, tepat di depan si Henry. Kemudian burung itu berkicau, cit 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 cit, cit, gitu kan kurang lebihnya, sambil terus ngeliatin si Henry, seolah-olah lagi berkomunikasi dengan si Henry. Henry hanya diam ngeliatin burung jalak tersebut, sebab Henry memang gak ngerti bahasa burung. Setelah burung itu berkicau, lalu terbang menjauh dan berhenti ngeliatin ke arah Henry lagi. Di sini Henry merasakan kalau seolah-olah burung itu menyuruh Henry untuk mengikutinya. Kali ini Henry yakinkan untuk terus ngikutin burung jalak tersebut. Semoga saja dia yang menunjukkan jalan keluar dari situasi seperti ini. Akhirnya Henry dan Kevin kembali berjalan menyusuri sabana, mengikuti burung jalak tersebut. Sesekali burung itu berhenti dan berkicau sambil tengok-tengok ke segala arah, lalu terbang lagi. Dan Henry serta Kevin mengikutinya dari arah belakang. Beberapa kali mereka berhenti, burung itu kembali berkicau. Tapi Henry nggak merasakan adanya gangguan secara gaib. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Gak lama kemudian sampailah mereka di lokasi yang banyak pepohonan cantigi. Banyak juga batu-batu berukuran lumayan besar yang tersebar di segala tempat. Saat Henry mengamati lokasi sekitar, tanpa ia sadari, ternyata burung jalak yang tadi ngikutin udah gak ada. Henry dan Kevin berusaha mencari keberadaan burung jalak tersebut, karena burung itu memang seperti sedang menuntun jalan. Kevin pun setuju dengan pendapat dari si Henry. Akhirnya, lama mereka berdiam mencari kesana kemari, tapi tetap nggak ketemu dengan burung jalak tadi. Hingga tiba-tiba ada suara yang manggil dari arah kejauhan. Mas, Mas. Saat itu, mereka celingak-celinguk mencari sumber suara teriakan itu. Dan tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berdiri di sebuah batu. Tepatnya di belakang Henry dan juga si Kevin. Di sini, Henry mengamati orang tersebut. Dan orang tersebut memakai celana panjang berwarna coklat tua, memakai sepatu, dan jaket parasut berserta hoodie-nya yang menutupi kepalanya. Dia juga menggendong sebuah ransel berukuran besar. Henry yakin dia pendaki juga. Dan orang tersebut nanya ke si Henry, Sampean nyasar ya, Mas? ketika Henry mau hendak menjawab, tiba-tiba mulut Henry ini kaku karena ngelihat bagian wajahnya yang sangat pucat. Ya, benar saja. Kulit orang atau pendaki itu sangatlah pucat. Seperti gak ada darah yang mengalir. Henry ini jadi berpikir bahwa dia bukanlah manusia. Tenang aja, Mas. Saya ini manusia seperti sampean. Gak perlu takut. Saya juga nyasar di sini. Iya, Mas. Jenengan sendirian ya? Saya bersama teman-teman saya. Tapi saya nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya udah pergi. Udah, Mas. Gak usah dipikirin lagi. Ayo ikut saya. Nanti saya tunjukkan jalannya menuju jalur pendakian. Gak perlu takut. Saya akan menjaga kalian. Sepertinya memang gak ada pilihan lain. Lagi pula, sejak pagi, Henry itu udah sangat sering nemuin hal-hal yang janggal. Dan
gak masuk akal logika. Badan dan pikiran Henry sudah terlalu lelah. Lebih baik Henry ngikutin aja dulu alurnya, dan siapa tahu memang inilah jalan keluarnya. Jika memang nantinya ditakdirkan gak selamat, setidaknya meninggal dalam upaya menyelamatkan diri dan juga temannya. Akhirnya mereka kembali berjalan, menyusuri area padang rumput yang banyak ditumbuhi candiki dan juga beberapa pohon edelweiss. Orang tersebut berjalan pelan namun pasti, seperti gak ada keraguan terhadap arah yang dipilihnya. Sepanjang perjalanan, orang tersebut gak sama sekali ngelihat ke arah Henry dan juga si Kevin, apalagi ngajak untuk ngobrol. Dia itu terus berjalan dan Henry serta Kevin tetap ngikutin dari belakang. Hingga tiba-tiba dia berhenti di tengah jalur. Henry dan Kevin pun ikut berhenti di belakangnya. Dan sosok atau orang itu hanya berdiri saja, ngeliatin ke arah depan. Entah apa yang ia lakukan. Saat itu samar-samar terdengar dia itu lagi ngomong, tapi Henry nggak bisa mendengar dengan jelas. Suara yang keluar dari mulutnya seperti bergumam. Cukup lama dia berhenti dan Henry serta Kevin tetap nungguin dari belakang. Hingga suatu ketika dia itu kembali bergerak. Terus bergerak melewati batu demi batu. Ya, benar sekali. Jalur yang dilalui kini jalur berbatu dan juga menanjak. Hingga sampailah mereka di sebuah dinding tebing yang gak terlalu tinggi. Mungkin tingginya itu sekitar 5 meteran. Setelah itu, orang tersebut ngomong ke Henry dan juga si Kevin. Kita udah sampai di ujung perjalanan. Kalian jalan aja lewat pinggiran tebing ini. Teruslah naik. Nanti kalian akan menemukan jalur pendakian. Kita barengan aja, Mas. Tidak, kalian jalan saja lebih dulu. Ada yang masih harus aku lakukan di sini. Tanpa membantah, Henry dan Kevin menuruti perintahnya. Henry ini ngelewatin orang tersebut. Dan persis ketika di sampingnya, Henry ini mencium aroma wangi Kamboja. Saat itu, Henry sempatkan untuk menoleh kepada orang tersebut. Dan dia hanya senyum ke arah Henry, meski tetap dengan wajah yang sangat pucat. Oh iya, saat itu Kevin disuruh untuk Henry jalan duluan. Jadi, Kevin berada di depan si Henry. Setelah Henry ngelewatin orang tersebut, sosok itu atau orang tersebut ngomong ke Henry, aku memang harus tetap di sini. Seketika Henry ini kaget karena Henry baru teringat bahwa Henry belum menanyakan namanya siapa. Dan Henry ini semakin kaget karena ketika Henry ngelihat ke arah belakang, ternyata orang tersebut udah gak ada. Saat itu Henry merinding sangat hebat. Henry ini segera bergegas menyusul si Kevin karena Henry baru menyadari bahwa pendaki itu bukanlah manusia. Ketika Henry berhasil menyusul si Kevin, Henry ini segera mengajaknya untuk mempercepat langkahnya. Dan benar saja, sesuai arahan pendaki misterius tadi, kini mereka sampai di jalur pendakian. Henry yakin bahwa ini jalur pendakian karena Henry menemukan beberapa sampah dari pendaki. Dan Henry ini semakin yakin. Karena kenapa sih? Karena ketemu dengan rombongan pendaki lain. Selang beberapa menit, sampailah mereka di Sendang Derajat. Di dekat Sendang Derajat ini, terdapat sebuah warung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di warung tersebut.
Menurut penuturan pemilik warung, setelah Henry menceritakan pengalaman tersesatnya, memang benar yang menunjukkan jalan itu adalah salah satu pendaki atau mungkin hantu pendaki yang dulu pernah meninggal di Gunung Lawu. Terkadang sosok itu memang menunjukkan jalan bagi para pendaki yang tersesat. Tapi mengenai makhluk besar dan anak buahnya itu, beliau membenarkan bahwa di suatu sisi Gunung Lawu memang terdapat goa yang sering digunakan orang untuk menyepi dengan tujuan tertentu. Singkat cerita, pagi tiba. Cuaca kini telah membaik. Udah nggak ada lagi kabut tebal yang menyelimuti. Pagi itu, mereka berdua melanjutkan pendakian menuju ke puncak Hargo Dumilah. Perjalanan pun lancar tanpa halangan sedikit pun. Ketika Henry udah berada di puncak, Henry ini ngeliat di sekelilingnya tuh. Di salah satu sisi bawah sana, memang terlihat adanya telaga. Mungkin telaga itulah salah satu tempat Henry kemarin sempat tersesat. Tapi Henry nggak ngeliat adanya mulut goa. Mungkin memang nggak kelihatan dari atas puncak Gunung Lawu. Beberapa menit kemudian, kabut kembali datang. Sebelum terjadi hal buruk lagi, mereka berdua harus segera turun dan menuju ke warung di Sendang Derajat itu. Sesampainya di warung Sendang Derajat, mereka kembali istirahat dan gak mau terburu-buru turun. Mengingat kejadian kemarin masih membekas di dalam pikirannya. Jadi, lebih baik menunggu pendaki yang hendak turun minta bergabung. Gak lama kemudian, ada rombongan pendaki yang singgah di warung tersebut dan hendak mau turun ke arah base camp. Saat itu, Henry meminta untuk bergabung dengan rombongan pendaki tersebut. Setelah dirasa sudah cukup mereka ini istirahat ya, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan turun ke arah base camp. Sepanjang perjalanan turun itu cukuplah lancar, dan menjelang maghrib mereka semua telah sampai di base camp Cemoro Sewu lagi. Malam itu Henry dan Kevin kembali menginap di base camp, tapi tidak mendirikan tenda. Henry dan juga Kevin numpang tidur di dalam ruangan base camp. Dan mereka berdua ini sempat bercerita ke beberapa petugas base campnya. Dan namun petugas tersebut hanya ketawa. Padahal Henry dan juga Kevin udah sempat khawatir kalau mereka berdua nggak selamat. Satu kalimat dari petugas yang masih Henry ingat sampai sekarang adalah, "Itu hanya salam perkenalan untuk kalian. Dan dalam situasi seperti itu, kok kalian ketemu burung jalak? Bisa dipastikan kalian itu akan selamat. Dan satu lagi, saya jamin kalian ya, terutama kamu sih, Mas Henry ya, bakal kembali lagi ke sini dan akan terus merasa nyaman di sini. Ya, di Gunung Lawu." Dan memang benar, sejak saat itu Henry merasa seperti rindu dengan Gunung Lawu. Dan hingga saat ini, hingga tahun 2021, terhitung sudah 9 kali mendaki ke Gunung Lawu. Henry ini merasa seperti mempunyai suatu ikatan dan kedekatan khusus dengan Gunung Lawu. Bahkan ketika Henry udah menikah dan memiliki anak, Henry ini menyamatkan nama Gunung Lawu untuk anak sulungnya yang kebetulan laki-laki, yaitu Mahendra. Mahendra adalah nama lain Gunung Lawu dalam bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Itu teman-teman semua cerita dari Henry ketika melakukan pendakian perdananya ke Gunung Lawu yang gak pernah bisa dilupakan hingga saat ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil manfaatnya. Jika ada hal yang gak baik, tolong jangan diikuti.
Tetaplah menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Hormati setiap kebiasaan, adat, dan bahkan penghuni lain di setiap tempat atau gunung yang kita datangi. Karena pada dasarnya kita adalah tamu. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Hendri ini bukan nakut-nakutin teman-teman semua yang mau mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Alhamdulillah. Ampas nih. Gokil. 3 jam syuting. Sampai habis rasa es.